Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, dan kali ini kita akan membahas Peacock Coin. Ya, koin yang sedang ramai dibahas akhir-akhir ini, termasuk golongan koin yang market capitalnya masih sangat kecil menurut saya ya. Mari kita bahas bersama-sama apa yang ditawarkan oleh Peacock Coin ini. Ini adalah situs resminya ya, peacockcoin.finance. Situs resminya cukup intuitif menurut saya. Peacock Coin ini adalah koin yang proyeknya tuh bergerak di seputar NFT ya, yang diciptakan untuk memfasilitasi atau mungkin memberikan insentif bagi influencer, digital art, dan kriptografik. Jadi NFT untuk karya seni digital ya, dan juga untuk para influencer. Nah, untuk statistiknya sendiri, value-nya masih sangat kecil ya, 0,00000 banyak sekali, 156. Dengan holdernya kalau menurut saya masih belum banyak, hanya 67.966 orang saja. Kalau menurut saya holder yang masih di bawah 1 juta itu masih kurang banyak menurut saya. Dengan market capitalnya hanya 6,04 juta dolar, itu masih sangat kecil ya Sobat Investor. Dan total likuiditasnya juga tergolong sangat kecil ya, bahkan likuiditasnya itu nggak sampai 1 juta dolar, hanya 297.782 dolar saja. Masih sangat kecil untuk ukuran sebuah koin. Dengan Peacock Bond sebanyak 61.351 triliun token ya. Ini menurut CoinMarketCap, Peacock Coin adalah token yang artinya sudah di-born sebesar 61,35%. Kalau lihat persennya mungkin kelihatan besar, yaitu sebanyak 61,35%. Tapi sebenarnya kalau melihat jumlah koin yang di launching atau diciptakan, itu masih sangat banyak ya. Jumlah koin yang di launching itu sebanyak 100.000 triliun atau 100 kuadriliun ya. Jadi ini banyak sekali jumlah token yang dibuat. Dan kalau di burn sebesar 61,35% itu artinya koin yang tersisa masih sangat banyak ya. Sekitar 39.000 triliun itu masih sangat banyak. Jadi sepertinya burn ini menurut saya kurang berefek juga, karena jumlah yang diciptakan juga sangat banyak ya. Peacock Coin adalah sebuah marketplace NFT. Ini marketplace NFT, nanti kita cek ya. Dan farm yang mengapresiasi pekerjaan dari seniman. The marketplace is under development. Jadi marketplace-nya sendiri masih dalam pembuatannya, belum di launching. Dan Peacock Coin Token akan menjadi governance token dari marketplace NFT ini kalau nanti sudah launching. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik ya. Peacock ecosystem itu yang didesain untuk memberikan reward bagi para holder. Ini mirip-mirip seperti SafeMoon. Kalau SafeMoon, dia setiap ada orang yang menjual SafeMoon itu dikenakan 10% biaya, yang 5%-nya itu akan diberikan kepada semua holder, dan 5% sisanya akan dibagi dua lagi, yang 2,5% ke Binance dan 2,5%-nya lagi ke liquidity pool. Nah, kalau ini jika ada setiap transaksi, maka dikenakan biayanya adalah 5% ya, yaitu 2,5%-nya akan dikembalikan lagi ke holders, artinya dibagi rata ke semua holder dari Peacock Token, dan sedangkan 2,5%-nya lagi akan di-burn forever, akan dibakar ya. Ini menurut saya konsep yang cukup menarik. Nah, ini yang bagus dari Peacock Token itu ya. Nilai dari Peacock Token yang di-hold oleh para holdernya akan terus naik seiring dengan adanya jual beli dari Peacock Token ini. Dan juga selain naik dari distribusi Peacock Token yang didistribusikan kepada semua holdernya, sumber kenaikan dari nilai Peacock Token itu sendiri ada satu lagi, yaitu 2,5%-nya yang di-burn forever, yaitu dibakar selamanya. Itu bagus karena kalau kita lihat, jika tokennya itu semakin banyak yang di-burn atau dibakar, maka jumlah peredaran dari token itu akan semakin berkurang. Dan jika jumlah tokennya semakin berkurang, otomatis nilai dari tokennya juga akan semakin naik. Ini menurut saya konsep yang sangat menarik. Next, kita lihat 100% community driven. Ini wajar ya, sudah banyak sekali token-token kripto yang berasas seperti ini, dan menurut saya ini wajib ya. Kripto itu memang seharusnya wajib 100% community driven. Ini artinya tidak ada whale atau paus yang memegang terlalu banyak token dalam pegangannya. Artinya dia akan mengontrol supply dan demand-nya. Menurut saya ini bagus dan wajib di setiap kripto, yang seharusnya developer ya tidak memiliki jumlah koin atau token yang banyak. Next, 100% safe. Ini tergantung menurut saya. Berarti kan karena tokennya langsung diciptakan sebanyak 100.000 triliun token atau 100 kuadriliun token, dan developernya mengklaim tidak memiliki tokennya, ya otomatis secara kasat mata cukup aman ya. Nggak ada whale, developernya nggak pegang,
terus tokennya sudah diciptakan semua, dan semuanya ada di PancakeSwap. Menurut saya cukup aman. Dan selama timnya cukup responsif ya tidak masalah. Dan yang tadi yang saya jelaskan di atas, 100% holder rewards, yaitu holder dari PicoCoin itu bisa mendapatkan passive income setiap ada transaksi dari PicoCoin. 100% liquidity artinya tidak bisa ditambang lagi karena semuanya langsung diciptakan dan langsung didistribusikan ke PancakeSwap. Nah, kita lihat sekarang yang penting adalah roadmap-nya. Di kuartal pertama tahun 2021, PicoCoin didesain dan diciptakan, dan itu pastinya udah selesai, udah lewat. Dan di kuartal pertama juga di listing di PancakeSwap. Dan di kuartal kedua itu berarti bulan April, Mei, Juni, dilaksanakan smart contract audit. Oke. Next di kuartal kedua juga yaitu listing di CoinGecko dan CoinMarketCap. Nah, ini kita cek ya. Saya lihat bener-bener sudah listing di CoinMarketCap dan CoinGecko. Tapi sobat investor, datanya sendiri masih sangat kurang lengkap. Di CoinMarketCap, ini yang bisa kita cek adalah histori harganya saja dan tidak bisa kita cek dari market capitalnya kosong, dan juga dilihat dari trading view-nya juga masih kosong. Artinya secara chart itu masih belum lengkap ya. Kemudian secara market capital juga di sini malah bahkan belum ditulis, masih kosong. Supply-nya juga masih belum ditulis, dan di sini data-data yang lainnya seperti harga terendah dan harga tertingginya juga masih belum ada data. Data yang kita bisa temukan di CoinMarketCap itu adalah data supply-nya saja, supply total dan supply maksimalnya yang sebesar 100.000 triliun token. Dan menurut saya ini data yang masih sangat tidak lengkap ya, kurang lengkap, dan saya tidak bisa menganalisis dengan data yang kurang lengkap seperti ini. Dan satu lagi, menurut CoinMarketCap, market capital dari PicoCoin itu berada di urutan ke 3.618, yang artinya urutannya masih sangat kecil, bahkan bukan di atas 100 lagi, tapi di atas 1000. Jadi agak hati-hati ya dengan koin yang seperti ini. Saya tidak menyatakan semua koin-koin micin itu jelek, ada yang bagus. Tapi kalau untuk saya pribadi, sebelum saya memasuki koin micin atau mulai mengakumulasi semua koin, saya memerlukan untuk melakukan analisis. Dan analisis yang paling lengkap biasanya saya lakukan di CoinMarketCap dan CoinGecko. Tapi kalau kita lihat, data yang disajikan di CoinMarketCap ini masih tidak lengkap ya. Hanya chartnya saja sejak initial coin offering data yang paling jauh ya di all di tanggal 18 Mei tahun 2021 ini baru di ICO di CoinMarketCap, dan harga memang sempat naik tinggi ya. Ini wajar, semua ICO pasti harganya akan dipump setinggi mungkin untuk menarik minat investor, tapi kemudian langsung di dump lagi, turun lagi, terus turun terus ya. Bahkan harga sekarang itu di harga sangat rendah ya, bahkan ini lebih kecil dari 0,00001, yang artinya sangat kecil sekali, dan bahkan harga sekarang lebih rendah dari harga saat ICO. Ya, ini agak hati-hati ya dengan tipe koin yang seperti ini. Sekarang menurut rupiah saja PicoCoin itu diperdagangkan di harga 0,000002326, dan bahkan turun 5,43% di hari terakhir ya. Sekarang kita lihat di CoinGecko, karena mereka mengklaim sudah listing di CoinGecko dan CoinMarketCap. Kita lihat di CoinGecko, bahkan di sini tidak ditulis ya urutannya, urutan berapa di sini. Market capitalnya kosong, circulating supply-nya tidak diketahui. Market capital kosong, itu masih sangat minim sekali datanya, dan market capital menurut mata uang dolar juga dikosongin, dan pick-up price-nya bahkan 0,00 sampai nggak ada angkanya di sini ya. Kesimpulannya, setelah listing di CoinGecko dan CoinMarketCap, menurut saya datanya masih tidak lengkap ya, jadi kita tidak bisa melakukan analisis apapun di CoinGecko dan CoinMarketCap. Next, dari situs resminya kita lanjutkan lagi di kuartal kedua tahun 2021, implementasi dari marketing strategi. Ini hal yang sangat wajar. Di kuartal kedua juga partnership dengan siapa, di sini tidak ditulis ya partnershipnya itu dengan perusahaan apa, dengan exchange apa, dengan siapa, tidak ditulis, cuma ditulis partnership saja. Next, di kuartal kedua, deployment of the NFT market, yaitu peluncuran dari pasar NFT. Itu di kuartal kedua itu berarti bulan April, Mei, Juni. Seharusnya menurut roadmap ini akhir Juni itu harus sudah diluncurkan ya NFT marketnya, dan kita lihat tanda-tandanya masih belum ada nih di sini. Kapan diluncurkannya, tanggal berapa di sini masih belum jelas. Kita lihat lagi di sini. Di marketplace-nya sendiri ditulis ya, marketplace app has been deployed on testnet. Testnet, baru di testnet doang ya, jadi belum resmi sampai ke konsumen. Dan kita lihat tesnya masih 90%.
Dan kita lihat ya, ini akan menjadi sebuah penentuan bagi Peacock. Kalau seandainya ternyata developer dari Peacock itu telat melaunching marketplace-nya, maka itu akan berakibat yang kurang bagus bagi harga Peacock yang pastinya akan jatuh. Di sini tulis ya, marketplace app will be deployed on the BSC mainnet on June 6. Ini sekarang udah 8 Juni ya. Kita lihat masih belum ya. Di sini kita lihat masih preview harusnya udah ada di BSC mainnet. Ini kan masih di testnet ya. Dan di BSC mainnetnya di Juni tanggal 6. Sekarang Juni tanggal 8. Dan memang sudah ada Peacock Coin marketplace-nya, tapi masih berupa preview at peacockcoin.finance, dan masih berupa konsep seperti ini. Dan jumlah NFT yang diperjualbelikan juga masih sangat terbatas. Sepertinya memang masih preview dan masih beta test. Kita lihat ke watch preview dan registernya masih beta test, yang artinya sekarang masih belum launching. Ini akan menjadi sebuah penentuan bagi Peacock Coin. Dan kalau lihat roadmapnya cuman sampai kuartal kedua saja, nggak sampai kuartal ketiga atau kuartal keempat mau ngapain aja developer dari Peacock Coin ini. Jadi menurut roadmapnya dia akan selesai di kuartal kedua tahun 2021 dengan diluncurkannya NFT market dari Peacock Coin. Dan networknya juga baru di PancakeSwap sama di Binance Smart Chain saja menurut situs resminya. Oke, jadi kesimpulannya gimana menurut saya? Peacock Coin ini masih sebuah koin yang sangat beresiko. Dilihat dari holdernya masih sedikit, likuiditasnya yang masih kecil, market capitalnya juga masih sangat kecil, dan yang paling beresiko menurut saya adalah roadmapnya. Roadmapnya yang hanya selesai di kuartal kedua tahun 2021 dengan di launchingnya NFT market dari Peacock yang sekarang udah bulan Juni dan masih belum di launching sampai sekarang ya. Waktu udah mulai habis. Kalau sampai lewat dari bulan Juni atau lewat dari kuartal kedua dan ternyata marketplace dari Peacock ini masih belum launching juga, itu akan berakibat kurang baik bagi harga Peacock dan kemungkinan bisa akan langsung jatuh lebih dalam lagi ya. Sekarang saja harganya sudah jatuh cukup dalam, di sini udah sampai lebih rendah dari harga saat ICO. Meskipun kalau dilihat dari white papernya itu juga memiliki desain yang cukup bagus sebenarnya, memiliki proyek yang cukup bagus, yaitu menambah reward dari holder dan juga burn 2,5% dari transaksi Peacock Coin dan mengembalikan 2,5% dari tax-nya kepada para holdernya. Tapi menurut saya itu masih belum cukup ya untuk meyakinkan saya untuk membeli Peacock Coin, karena yaitu tadi, karena roadmap-nya masih kurang meyakinkan menurut saya, hanya sampai pada launching NFT market cap saja, dan data-data di coin market cap dan juga CoinGecko yang masih sangat minim. Tapi saya tidak bisa bilang Peacock Coin itu bagus atau nggak bagus ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya tidak akan masuk koin yang data-datanya masih belum lengkap dan dalam kondisi yang sangat tricky dan sangat menentukan, yaitu di akhir dari roadmap sendiri masih belum tercapai launching dari NFT market. Peacock ini adalah pertaruhan yang sangat risky, dan kalau sobat investor yakin bahwa masa depan Peacock itu bagus, ya silahkan saja masuk. Dan juga yakin bahwa di akhir bulan Juni ini atau di akhir kuartal kedua ini mereka akan berhasil melaunching NFT market yang sesungguhnya ya, bukan preview seperti ini atau masih betanya ini. Harus launchingnya benar-benar full launching. Kalau sobat investor yakin dengan kemampuan developer ini, silahkan saja masuk. Tapi untuk saya sendiri, saya akan wait and see dulu. Kita lihat dulu perkembangannya, dan saya masih belum akan masuk ke Peacock ini karena menurut saya datanya masih belum lengkap dan kurang meyakinkan untuk masuk di Peacock ini. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya. Mohon tetap lakukan penelitian kalian sendiri secara mendalam sebelum melakukan tindakan finansial apapun. Stay smart dan salam investasi.